Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam, revolusi Islam, pendobrak kejahiliahan, penegak kebenaran, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibu dan bapak wali murid, juga anak-anakku yang dicintai, semoga kalian semua sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. Materi kultum hari ini adalah tentang perjalanan menuju kampung akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, juga pemirsa dimanapun kalian berada. Hidup ini seringkali kita melakukan perjalanan, berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain, terbang dari angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, istri, karib, kerabat, sahabat, dan handai tolan. Pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku, setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang tanpa ditemani dengan oleh anak, oleh istri, orang tua, dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia, membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat, dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Itu tertera dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Itu pun kalau gak salah ya, mudah-mudahan tidak salah. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ada dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Saat perjalanan panjang terus akan dimulai, manusia mulai menyadari
bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu mereka berharap, berangan-angan, tapi angan-angan sebatas angan-angan, harapan yang tidak akan pernah terwujud. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama disebutkan oleh perjalanan dunia, sehingga mereka lupa perjalanan yang jauh ini, yaitu perjalanan menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi arji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia." Untuk apa? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggap setia? Tidak. Dia berharap kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt. Wahai Rabb, kembalikanlah aku agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kala, tidak mungkin itu, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, sekedar kata-kata, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa min waraihim banazahum ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari kebangkitan. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah, tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia, dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian dan kepada ketaatan. Mereka semua telah diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Kelalaian karena di dunia, akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Wahai saudaraku, perjalanan yang panjang ini diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di Yaumal Qiyamah, dikumpulkan di Yaumal Mahsyar, dan kelak akan berakhir di surga atau neraka. Wallahu a'lam. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Tetapi merugilah orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, tidak menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu
orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semua menggigit kedua tangannya. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, mereka bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, mereka menggigit dua jari tangan. Saking apa? Saking penyesalannya. Karena dahulu mereka tidak pernah beriman dan tidak pernah bertakwa dan tidak pernah beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu juga maka penyesalan akan mereka rasakan. Tetapi penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Semua hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Ingatlah wahai saudaraku, saya, Anda, dan kalian semua pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan mulai perjalanan tersebut. Bisa sekarang, bisa juga nanti, entah besok atau lusa. Wallahu alam. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Sudahkah mempersiapkan diri kita, membawa bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut? Itu yang jadi pertanyaan. Sudahkah kita siap untuk di kemudian hari menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Wallahu alam. Wahai saudaraku, jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semua beruntung, maka kaki kita akan menjejak surga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan diri wahai saudaraku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.